Apa nih? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini saya Antika Sari dan rekan saya Indira Puspasari. Kami di sini akan membahas kasus nomor 1.4. Baiklah, langsung saja untuk kasus yang pertama. Itu adalah buatlah ringkasan dari sistem pengendalian manajemen di Xerox. Apakah unsur-unsur kunci yang membuat sistem tersebut bekerja? Jawaban dari saya, sistem pengukuran dimulai dari sistem perencanaan oleh divisi bisnis dan juga divisi operasi konsumen untuk mengembangkan rencana-rencana tahunan dan juga jangka panjangnya, yang kemudian dikonsolidasikan oleh manajemen bertanggung jawab mengendalikan dan juga mengelola lingkungan-lingkungan mereka. Nah, manajemen ini menerapkan leadership through quality dengan mengukur pangsa pasar, kepuasan konsumen, dan juga statika kualitas lainnya. Nah, data-data ini memperkaya pengukuran kinerja keuangan. Manajemen juga mempunyai tolak ukur kompetitif untuk kinerja berkelas dunia dan juga manajemen juga terus meningkatkan tolak ukur ini. Lalu pengukuran ini merupakan kombinasi dari target operasional dan juga keuangan. Nah, misalkan ROA dan juga seperangkat statistika operasional serta berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan unit bisnis. Nah, masing-masing unit ini memiliki seperangkat target yang didesain untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Manajemen mengukur pertumbuhan dan juga keuntungan bisnis untuk unit tersebut, sedangkan pengukuran operasional ini berhubungan dengan kinerja tolak ukur berkelas dunia. Nah, unsur-unsur kunci dari Xerox ini adalah yang pertama itu adalah sistem perencanaan mengembangkan rencana tahunan dan juga rencana panjang perusahaan. Lalu kemudian dikonsolidasikan agar pengendalian persediaan ini tetap stabil. Lalu yang kedua itu manajemen menerapkan leadership of quality yang sebagaimana standar kualitas ini sebagai produksi mereka. Lalu yang ketiga itu manajemen juga mempunyai tolak ukur kelas dunia sebagai standar mereka dan juga terus meningkatkan tolak ukur mereka. Lalu yang keempat itu ada manajemen berarah kepada kepuasan konsumen. Nah, yang terakhir itu ada Xerox pun berfokus pada tingkat manajemen bisnis yang dimana Xerox ini memperlihatkan hubungan keterkaitan yang efektif antara pasar dan juga teknologi. Nah, untuk nomor kedua itu akan dijelaskan oleh rekan saya Indira Puspasari. Pada Indira dipersilakan. Oke, baiklah langsung aja yang pertanyaan yang kedua yaitu mengenai apakah kecenderungan terakhir di Xerox yang Anda lihat dan berpengaruh terhadap proses pengendalian manajemen. Jawabannya itu kalau dari kelompok kami pada tahun 1991, Xerox telah berhasil merebut kembali pangsa pasar yang hilang dengan mengembangkan rencana revitalisasi perusahaan dengan kepemimpinan melalui kualitas atau LTQ atau Leadership Through Quality. Nah, dalam laporan tahunan pada tahun 1990 telah menunjukkan sebagian keberhasilan tersebut. Selain itu, Xerox telah berhasil dengan sistem pengenalan manajemen yang dijalankan dan ternyata kecenderungan yang terakhir yang berpengaruh terhadap perusahaan pengendalian manajemen adalah seperti yang pertama itu ada peranan atau partisipasi aktif dalam manajemen, komunikasi terbuka, dan adanya jalinan kerjasama antar bagian pemasaran, teknologi, dan keuangan. Untuk yang kedua itu mengurangi proses manajemen yang kurang praktis, terutama dalam pelaporan tanpa mengurangi nilai informasi. Nah, operasi-operasi individu dilakukan dengan tetap menghasilkan data yang dibutuhkan. Walaupun terdapat penurunan atas persyaratan dan intensitas pelaporan perusahaan dan standarisasi terhadap format laporan, dan hal ini memberikan pengurangan yang signifikan terhadap jumlah orang yang tidak terlibat langsung dalam proses manajemen. Nah, dengan leadership through quality atau LTQ tadi, manajemen menggunakan pengukuran-pengukuran operasional sebagai bagian utama dari skema manajemen mereka. Dengan adanya tolak ukur kompetitif diharapkan bisa memberikan standar untuk kinerja berkelas dunia. Nah, di mana para manajer diharapkan sepanjang waktu bisa selalu meningkatkan hingga ke kelas dunia. Untuk yang keempat itu dilakukan perbaikan terhadap proses perencanaan dengan rincian yang dapat dijalankan oleh para manajer atau pengendali unit. Mungkin yang untuk nomor tiga akan dijawab
oleh kami berdua, yaitu yang pertanyaannya mengenai menurut pendapat Anda, seberapa pentingkah budaya organisasi dan kepribadian individual dalam proses pengendalian di Xerox? Yang pertama itu mungkin menurut kelompok kami, budaya organisasi dan kepribadian individual sangat penting dalam proses pengendalian. Nah, budaya organisasi merupakan bagian penting dalam pengendalian manajemen, yaitu ketika manajer mengimplementasikan strategi yang diinginkan dalam kerangka kerja penerapan strategi. Nah, pada kerangka kerja penerapan strategi itu terdapat yang pertama itu strategi, selanjutnya struktur organisasi yang akan eh, dapat ke pengendalian manajemen dan ke kebudayaan. Lalu dari struktur organisasi juga bisa ke manajemen sumber daya manusia. Nah, dari ketiga tadi, dari pengendalian manajemen tadi dan kebudayaan tadi mengarah ke manajemen sumber daya manusia, lalu terakhirnya pada kinerjanya. Nah, berdasarkan kerangka kinerja, penerapan strategis yang sudah saya sebutkan tadi, maka dapat diketahui bahwa budaya organisasi merupakan elemen penting untuk menentukan kualitas kinerja suatu organisasi. Nah, budaya organisasi berhubungan timbal balik dengan semua elemen kinerja, yaitu struktur organisasi, pengelolaan manajemen, dan manajemen sumber daya manusia. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Antika Sari. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan nomor 3 tadi, yang dimana budaya ini mengacu pada sekelompok kepercayaan, sikap, dan juga norma umum yang secara eksklusif maupun implisit mengarahkan tindakan manajerial. Nah, untuk menerapkan pengendalian yang baik ini, maka harus harus ada budaya organisasi yang solid, respek, dan juga dapat bekerja sama dengan baik pada antar lini ataupun divisi. Nah, begitupun sebaiknya budaya organisasi ini tidak bisa solid, respek, dan juga dapat bekerja sama dengan baik, maka akan mempengaruhi proses pengendalian pada perusahaan yang tidak baik. Nah, budaya organisasi ini telah dibentuk di SEROK ini ada beberapa ya, di antaranya itu yang pertama, masing-masing unit operasi dan dalam divisi bisnis ini maupun divisi konsumen mengembangkan dan juga mengkonsolidasikan rencana tahunan dan juga jangka panjang. Lalu yang kedua itu pengukuran operasional yang digunakan dalam skema manajemen ini adalah pangsa pasar, kepuasan konsumen, dan juga kualitas lainnya. Lalu yang ketiga itu pengukuran kinerja berbasis tradisional yaitu ROI. Dan yang terakhir itu ada unit operasi menentukan jumlah target yang akan dicapai. Nah, mungkin selanjutnya itu ada yang terakhir itu ada direktur pengendalian memiliki pedoman bahwa aktivitas dari sebuah bisnis inilah yang menyebabkan target akan tercapai. Lalu untuk kepribadian, nah, kepribadian ini menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga hubungan yang jujur serta keterbukaan antar lini dalam pengendalian. Lalu kepercayaan juga sebagai faktor yang penting di antara pengendalian. Nah, dari keterbukaan antar lini ini, maka pengendalian dapat mengetahui masalah-masalah operasi dan juga keuangan di masing-masing unit bisnis. Kepribadian individu ini dapat mempengaruhi kualitas kinerja individu dalam menjalankan tugasnya. Lalu, jika individu berkepribadian baik, maka akan menghasilkan progres kerja yang baik, yang dimana hal ini juga akan berpengaruh juga dalam proses pengendalian perusahaan. Sebaliknya juga, jika individu berkepribadian kurang baik, itu maka akan progres kerjanya yang dihasilkan akan turun. Nah, di mana akan mempengaruhi proses pengendalian yang dilakukan. Mungkin itu saja pembahasan 1.3 dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.